Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Asmi. Di sini kami dari kelompok 3, kelas A simulasi aktuaria, ingin mempresentasikan hasil paper kami mengenai perhitungan nilai value at risk pada portofolio saham AALI, TAPG, dan CSRA dengan menggunakan metode simulasi Monte Carlo. Di sini kami beranggotakan saya, Gede Ramadan Wijaya 063081, dan teman saya, Rahandri Pramono 500031. Baik, adapun beberapa pokok bahasan di sini. Yang pertama pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga analisis dan pembahasan, keempat kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Baik, kita masuk pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Pada bab pendahuluan di sini kita menjelaskan mengenai investasi, risiko, dan value at risk. Mengenai investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Risiko dalam investasi adalah ketidakpastian yang dihadapi karena harga suatu saham atau investasi menjadi lebih kecil daripada tingkat pengembalian investasi yang diharapkan. Terakhir, value at risk atau VAR dapat didefinisikan sebagai estimasi kerugian maksimum yang akan didapat selama periode waktu atau time period tertentu dalam kondisi pasar normal pada tingkat kepercayaan atau confidence level yang juga tertentu. Next. Selanjutnya ada beberapa dasar teori pada paper kami, yaitu return, di mana return dari suatu aset adalah tingkat pengembalian atau hasil yang diperoleh akibat melakukan investasi. Risiko adalah tingkat ketidakpastian akan terjadinya sesuatu atau tidak terwujudnya sesuatu tujuan pada suatu kurun atau pada periode waktu tertentu yang kita kenal dengan time period. Selanjutnya ada portofolio, di mana portofolio merupakan gabungan atau kumpulan aset yang dapat berupa aset real maupun aset finansial yang dimiliki oleh para investor. Selanjutnya ada value at risk atau VAR, adalah estimasi kerugian maksimum yang akan didapat selama periode waktu dengan tingkat kepercayaan tertentu. Selanjutnya ada metode untuk pembuatan yang kami gunakan di sini adalah modern portfolio theory, di mana teori pendekatan Markowitz untuk membuat keputusan investasi yang berfokus pada potensi risikonya. Nah, model ini akan menghasilkan portofolio melalui proses mean variance untuk menentukan pembuatan saham yang optimal. Berikut adalah rumus modern portfolio teorinya. Oke, next. Yang kedua, pembahasan kedua adalah metode penelitian. Di mana metode penelitian di sini, yang pertama adalah data yang kami gunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari 3 data harga penutupan saham harian, yaitu yang pertama PT Astra Agro Ali Tbk atau disingkat dengan AALI, PT Triputra Agro Persada disingkat dengan TAPG. Yang ketiga ada PT Cisadane Sawit Raya Tbk dengan singkatan CSRA. Okay, next. Nah, selanjutnya di metode penelitian ada beberapa langkah analisis. Mana yang pertama adalah mengunduh data saham yang digunakan, lalu menentukan nilai parameter dari return aset tunggal. Return diasumsikan mengikuti distribusi normal dengan mean dan variance. Sedangkan pada portofolio yang pembuatannya menggunakan metode modern portfolio theory, nilai parameter yang dibutuhkan adalah mean, return, aset-aset pembentuk portofolio, serta matriks varian kovarian yang diasumsikan mengikuti distribusi normal multivariat. Yang kedua, memakaikan secara random return aset tunggal dan aset portofolio dengan parameter yang diperoleh sebanyak 247 data sehingga terbentuk distribusi empiris dari return hasil simulasi. Yang ketiga, mencari estimasi kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan 1 min alpha. Yang keempat, menghitung nilai value at risk pada tingkat kepercayaan 1 min alpha dengan persamaan sebagai berikut. Yang kelima, melakukan iterasi penghitungan nilai value at risk sebanyak 1000 kali. Yang keenam, menghitung rata-rata hasil dari langkah 5 untuk menstabilkan nilai karena nilai VAR yang dihasilkan tiap simulasi berbeda. Dan yang terakhir, menghitung nilai kerugian maksimum dengan cara mengalihkan nilai value at risk dengan jumlah uang yang diinvestasikan. Oke, next, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Next. Untuk menghitung nilai VAR pada aset, yang aset tunggal baik aset portofolio, maka perlu dilakukan penghitungan nilai ekspektasi return dan standar deviasinya. Nilai expected return didapatkan dari rata-rata return saham harian, sedangkan standar deviasi didapatkan dari akar variance.
setelah dilakukan perhitungan, maka diketahui bahwa nilai expected return dari saham AALI minus 0,05%, TAPJ 0,08%, dan CSRA sebesar 0,25%. Selanjutnya, akan dilakukan perhitungan nilai expected return dan standar deviasi yang baru dengan menggunakan simulasi Monte Carlo dengan iterasi sebanyak data sahamnya, yaitu 247 kali. Sehingga didapatkan nilai expected return dan standar deviasi yang baru, yaitu ALI sebesar minus 0,07, TAPJ sebesar minus 0,06, sedangkan CSRA sebesar 0,23%. Oke, bisa di next. Setelah mendapatkan nilai expected return dan standar deviasinya, selanjutnya mencari nilai value at risk untuk masing-masing saham dengan menggunakan nilai Z-score pada persentase tingkat kepercayaan sebesar 90%, 95%, dan 99%. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, maka dilakukan pembangkitan nilai random dari hasil perhitungan VAR sebanyak 1000 kali dan di rata-rata, sehingga didapatkan min VAR untuk AALI pada tingkat kepercayaan 1%, yaitu minus 5,02, sedangkan TAPG sebesar minus 6,98%, dan sedangkan CSRA sebesar minus 7,77%. Begitu juga dengan tingkat kepercayaan yang lainnya. Nah, maksud dari angka VAR ini adalah pada tingkat kepercayaan 99%, apabila investor menginvestasikan uangnya sebesar 100 juta pada saham AALI, maka kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi 5.022.702 rupiah. Atau dengan kata lain, ada kemungkinan sebesar 1% bahwa kerugian yang diterima investor itu 5.022.702 rupiah atau lebih. Begitu juga untuk saham-saham lainnya dengan tingkat kepercayaan yang lain. Oke, bisa di next. Selanjutnya, menghitung nilai VAR pada aset portofolio. Untuk melakukan perhitungan nilai VAR pada aset portofolio, maka perlu dilakukan pembobotan saham apabila terdapat beberapa saham tertentu. Nah, pembobotan yang kami gunakan pada portofolio kali ini adalah menggunakan metode Modern Portfolio Theory atau MPT dengan pendekatan Markowitz. Diketahui bahwa metode ini mendapati hasil semakin kecil nilai VAR dari masing-masing saham, maka akan semakin besar juga pembobotan yang didapatkan. Sehingga didapati bahwa saham AALI mendapatkan bobot paling besar, yaitu karena saham AALI memiliki nilai VAR paling kecil, diikuti oleh TAPG dan CSRA. Oke, next. Oke, sama seperti pada aset tunggal, perlu diketahui dulu nilai expected return dan standar deviasinya. Berikut adalah nilai expected return dan standar deviasinya dengan menggunakan metode simulasi Monte Carlo dengan iterasi sebanyak 247 kali, yaitu return-nya sebesar 0,19% dan standar deviasinya sebesar 2,7%. Nah, selanjutnya menghitung nilai VAR pada aset portofolio. Dilakukan juga iterasi sebanyak 1000 kali dan di rata-rata pada selang kepercayaan tertentu. Diketahui bahwa pada tingkat kepercayaan 1% didapatkan nilai VAR dari aset portofolionya adalah sebesar minus 4,76%. Pada tingkat kepercayaan 5% didapati nilai VAR-nya adalah minus 3,36%, dan pada tingkat kepercayaan 10% didapati nilai VAR-nya adalah minus 2,61%. Yang artinya bahwa apabila investor menginvestasikan uangnya sebesar 100 juta pada portofolio ini, maka terdapat tingkat kepercayaan sebesar 99% bahwa investor tersebut tidak akan mengalami kerugian lebih dari 4.755.133 rupiah.
Begitu juga dengan tingkat kepercayaan lainnya, yaitu 95% dan 90%. Selanjutnya ada kesimpulan. Oke, berikut adalah kesimpulan yang kami dapatkan setelah melakukan penelitian ini. Yang pertama, pembobotan yang optimal untuk melakukan investasi pada saham AALI, TAPG, dan CSRA secara berurutan adalah 58,10%, 26,58%, dan 15,32%. Yang kedua, jumlah kerugian yang mungkin dialami investor pada tingkat kepercayaan 99% dengan nilai investasi sebesar 100 juta untuk masing-masing saham adalah Rp5.022.702 untuk saham AALI, Rp6.982.149 untuk saham TAPG, dan Rp7.772.676 untuk saham CSRA. Lalu jumlah kerugian pada tingkat kepercayaan 95% dengan investasi yang sama pada masing-masing saham adalah Rp3.537.045 untuk saham AALI, Rp4.954.368 untuk saham TAPG, dan Rp5.424.779 untuk saham CSRA. Lalu yang terakhir, terdapat tingkat kepercayaan 90% untuk saham tunggal, kerugiannya adalah Rp2.745.046 untuk saham AALI, Rp3.873.365 untuk saham TAPG, dan Rp4.173.224 untuk saham CSRA. Nah, untuk kesimpulan pada aset portofolionya adalah jumlah kerugian yang mungkin dialami investor dengan nilai investasi sebesar 100 juta pada aset portofolio adalah sebesar Rp4.755.133 pada tingkat kepercayaan 99%. Lalu sebesar Rp3.355.434 pada tingkat kepercayaan 95%, dan Rp2.609.260 pada tingkat kepercayaan 90%. Oke, bisa di next. Nah, melalui kesimpulan ini diharapkan dapat memberi gambaran kepada investor yang ingin berinvestasi pada ketiga saham tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa nilai kerugian yang didapatkan memiliki kemungkinan untuk tidak sesuai dengan hasil yang telah diperoleh pada penelitian ini. Oke, bisa di next. Baik, selanjutnya ada bagian daftar pustaka, adapun beberapa jurnal ilmiah dan penunjang yang kami gunakan pada paper kami. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Dan sekian merupakan hasil presentasi pada paper kami. Yang mengucapkan terima kasih banyak dan selamat sore Ibu Asmi. Terima kasih Bu.